Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 9. Sebelum mulai belajar, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita akan melanjutkan membahas soal mengenai sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Kemarin soalnya sudah Ibu bagi ya. Silahkan dibuka halaman pertama. Uji kompetensi 1 itu udah Ibu bahas yang nomor 1. Nah, kita lanjut yang nomor 2 ya. Coba diperhatikan, dibuka soalnya. Perhatikan gambar di samping gambar ini. Perkembangbiakan vegetatif alami dan buatan yang dapat digunakan untuk perbanyakan tumbuhan tersebut secara beruntun adalah gambar tumbuhan stroberi. Seperti yang kita tahu, stroberi itu berkembang biaknya secara stolon, yaitu batang yang tumbuh di atas permukaan tanah, ya kan? Dibuka lagi catatannya kalau lupa. Nah, kemudian karena batang stroberi ini lentur dan mudah dibenamkan atau ditenggelamkan ke dalam tanah, maka dia bisa juga secara runduk. Jadi jawabannya yang A. Nah, kemudian nomor 3. Nomor 3, Arjun memiliki dua tanaman dengan struktur batang berbeda. Tanaman X memiliki struktur batang panjang dengan cabang yang lentur. Batangnya panjang dan cabangnya lentur. Nah, tumbuhan X yang dimaksud itu tumbuhan stroberi bisa saja. Kenapa? Batangnya menjalar di atas permukaan tanah nih, panjang. Nah, kemudian lentur. Nih, jadi batang tanaman stroberi itu lentur. Nih, bisa dibenamkan. Nah, seperti itu. Kemudian, sementara tanaman Y memiliki struktur batang berkambium. Batang berkambium itu selalu besar ukurannya. Nah, contohnya kayak tumbuhan mangga ini. Nah, ini tumbuhan Y. Bisa juga. Pokoknya kalau tumbuhan yang berkambium itu batangnya tumbuh besar. Apabila Arjun ingin mengembangbiakan kedua tumbuhan tersebut secara vegetatif buatan, maka teknik yang dapat digunakan adalah, lihat, kalau stroberi tadi bisa pakai runduk, bisa pakai stolon ya. Ingat, pokoknya batang yang panjang dan cabang yang lentur itu biasanya dimiliki oleh tumbuhan stroberi. Nah, cari nih tumbuhan X itu dengan teknik runduk, kemudian Y dengan teknik cangkok. Jadi tumbuhan mangga itu bisa dicangkok. Berarti jawabannya C. Bukan hanya tumbuhan mangga ya, jadi tumbuhan yang batangnya berkambium yang ukurannya besar itu juga bisa dicangkok. Kemudian nomor 4. Nomor 4, Tina menanam tumbuhan cocor bebek dengan cara menimbun sebagian daunnya. Setelah beberapa hari, bagian tepi daun tumbuh tunas adventif yang akan menjadi individu baru. Nah, coba kalian nanti searching nih kalau misalkan yang nggak tahu gambar tumbuhan cocor bebek itu seperti apa. Jadi di pinggir-pinggir daunnya itu ada kayak tunas adventif. Nah, tunas adventif tuh bisa tumbuh jadi individu baru kalau dia jatuh ke tanah. Pada bagian daun cocor bebek dapat tumbuh tunas. Kenapa? Karena dia punya jaringan meristem. Jaringan meristem ini selalu aktif membelah. Makanya dia tumbuh terus. Selalu aktif membelah atau selalu aktif tumbuh juga bisa. Kita lanjut. Nomor 5 ya. Nah, ini gambar bagian-bagian bunga. Di catatannya pasti udah ada. Nah, gambar nomor 1 itu putik. Gambar nomor 2 itu benang sari. Nah, yang nomor 3 itu mahkota. Nomor 4 itu bakal buah. Bakal buah itu masih bagian dari putik. Bakal buah ini nanti yang bakal jadi buah. Bagian bunga yang berperan sebagai alat kelamin jantan dan betina secara berurutan adalah alat kelamin jantan dulu, berarti nomor 2 dulu, dan 1, berarti jawabannya yang C. Nah, kemudian nomor yang selanjutnya nomor 6, 7, 8, 9 kalau nggak salah itu nanti Ibu bahas di sekolah karena lumayan panjang pembahasannya dan agak rumit, jadi nanti dijelaskan langsung saja. Nah, sekarang kalian buka uji kompetensi 2
ini pembahasan tentang sistem perkembangbiakan hewan. Nomor 1 ya, hewan berikut ini yang berkembang biak secara aseksual. Ingat, aseksual itu apa? Aseksual itu tak kawin, atau kita bisa sebut juga vegetatif juga bisa. Nah, tak kawin artinya nggak butuh gamet, nggak butuh sel telur, nggak butuh sel sperma. Terus pakai cara pertunasan, kemarin udah ibu jelasin ya, yang bertunas itu hidra. Nah, temennya ubur-ubur, jadi jawabannya yang B. Kemudian nomor 2, hewan-hewan. Jadi perhatikan hewan berikut, ada 3 hewan, ada Taenia solium, planaria, dan bipalium. Nah, yang paling diingat pasti planaria. Jadi planaria itu merupakan cacing pipi, ya kan? Yang sudah ibu jelaskan, kalau lupa silahkan dibuka buku catatannya. Hewan-hewan tersebut berkembang biak secara aseksual dengan cara apa? Nah, kalau cacing pipi dia menggunakan fragmen atau fragmentasi kan potongan tubuhnya. Jadi jawabannya yang B. Kemudian yang nomor 3, embrio memperoleh makanan dari induknya melalui plasenta, merupakan salah satu ciri perkembangbiakan seksual yang terjadi pada titik-titik-titik. Embrio itu bakal janin. Nah, dia dapat makanan dari plasenta. Nah, jadi ini kan nih ada aves, ada pisces, ada amfibi, ada mamalia. Kalau dia embrio nih, embrio pasti otomatis tumbuh kembangnya di rahim kan. Nah, yang punya rahim tuh siapa? Golongan mamalia. Mamalia tuh ada siapa aja? Mamalia tuh ada manusia. Nah, terus ada hewan juga, contohnya singa laut, anjing laut, itu masuk anggota mamalia. Nah, kemudian jadi ini jawabannya yang D ya. Nah, kalau aves kita bahas satu-satu. Aves itu kan golongan burung. Kalau burung kan bertelur. Nah, jadi dia itu bertelur. Bertelur tuh apa kemarin? Ovipar. Perkembangbiakannya kan. Kemudian pisces. Pisces tuh ikan. Golongan ikan. Ikan memang ada yang mamalia. Ada juga yang dia berkembang biaknya secara ovipar juga ada. Kemudian ovovivipar juga ada. Contohnya anjing laut dan singa laut, itu dia dengan cara melahirkan. Kemudian ibu agak lupa ya, nanti kita bahas lagi. Tapi perlu diingat kalau pisces itu anggota ikan, jadi dia tidak mungkin mendapatkan makanannya dari plasenta ini gitu, jadi bukan. Kemudian amfibi itu golongan contohnya tuh katak. Kalau katak itu perkembangbiakannya secara eksternal. Jadi gini, kalau katak si katak betina itu mengeluarkan telur di air. Nah, kemudian yang katak jantannya juga mengeluarkan sperma. Jadi pembuahannya terjadi di air itu, jadi di luar tubuh, nggak di dalam tubuh katak betina, tapi di luar tubuh katak betina gitu. Nah, kata kuncinya di sini sih, ada kata plasenta. Dia dapat makanannya dari plasenta. Itu pasti mamalia. Kemudian nomor 4. Nah, nomor 4, perkembangbiakan seksual pada hewan melibatkan proses oogenesis, yaitu ingat kalau perkembangbiakan seksual itu pasti perlu gamet. Dia disebut juga secara kawin atau generatif atau perlu gamet. Gamet itu apa sih, Bu? Gamet itu ya alat kelaminnya, butuh sel telur dan sel sperma. Nah, berarti dia membutuhkan ini pembuahan ovum oleh sel sperma. Jawabannya yang A. Nah, kemudian nomor 5 nih. Nomor 5 ya. Pernyataan yang benar mengenai fertilisasi hewan. Hewan tersebut adalah, jadi fertilisasi atau pembuahan Oke, kita lanjut ya. Nah,
Fertilisasi pada hewan, fertilisasi atau pembuahan apa sih pembuahan sel telur oleh sel sperma dibagi jadi dua. Ada fertilisasi internal, ada fertilisasi eksternal. Nah, kalau fertilisasi internal itu terjadi dalam tubuh induk betina. Berarti kalau eksternal terjadi di luar tubuh, bisa ya, terjadi di luar tubuh. Nah, contohnya ini kelas mamalia. Ada juga sih kelas Pisces. Nah, dia kelas mamalia. Nah, kalau yang fertilisasi eksternal itu Pisces, ikan. Koreksi ya, yang tadi berarti yang sebelumnya ikan itu pembuahannya secara eksternal. Pisces itu ikan dan amfibi. Amfibi itu ya katak, buaya gitu. Ini amfibi. Nah, coba deh nomor 1. Kita mudah lihatnya nomor 3 ya. Nomor 3 tuh ikan. Ikan tuh masuk anggota atau kelas Pisces. Berarti fertilisasinya secara eksternal. Katak masuk golongan amfibi. Nah, amfibi dia juga fertilisasinya secara eksternal. Nah, pokoknya kalau ada soal, cari gambar yang kalian tahu dulu. Nah, nih ibu lihatnya itu tahu dari nomor 3 sama 4. Berarti nomor 3 sama nomor 4 dia perkembangbiakannya secara fertilisasi eksternal. Cari nomor 3 dan 4 mengalami fertilisasi eksternal. Nah, kemungkinan benar nih yang A. Coba kita baca dulu yang B. Nah, nomor 3 secara eksternal benar, tapi nomor 4-nya salah dia ya. Kemudian ini 3 dan 4 secara eksternal benar, tapi ada nomor 1 no. Nomor 2 itu anjing laut. Nah, ini tadi yang ibu bilang. Nomor 2 ini anjing laut. Anjing laut itu masuk kelas mamalia. Nah, kalau mamalia dia fertilisasinya secara internal. Berarti jawabannya yang A. Oke, sampai di sini dulu ya pembahasan kita. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.